Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jadi, pada pagi hari ini kita belajar secara daring. Bukan berarti semangat kalian menurun ya, tetap semangat walaupun pembelajarannya daring. Hari ini Ibu akan menerangkan materi tentang sistem pencernaan manusia. Yuk kita simak videonya. Pokok pembahasan pada pagi hari ini yaitu yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang zat makanan. Yang kedua yaitu tentang organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir yaitu penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang zat makanan. Makanan yang dikonsumsi manusia digunakan sebagai sumber energi. Kalau kita tidak makan, tentunya kita akan kehabisan energi, ya kan? Makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung 6, yaitu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat sendiri merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Contohnya, buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian yang kedua ada protein. Protein sendiri itu dibutuhkan oleh tubuh sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Protein sendiri terbagi menjadi dua. Ada protein hewani, yaitu ada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati yaitu kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau. Kemudian yang ketiga ada lemak. Lemak sendiri merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan sumber energi terbesar pada tubuh. Lemak dibagi menjadi dua, yaitu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Yang keempat ada vitamin. Vitamin sendiri sangat diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah dari beberapa penyakit. Seperti sekarang ini lagi maraknya virus, jadi kita harus selalu mengonsumsi vitamin agar terhindar dari beberapa penyakit. Vitamin sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu contohnya vitamin B dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu contohnya vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang kelima ada mineral. Mineral sendiri itu berfungsi untuk menjaga kestabilan asam basa pada tubuh. Kemudian yang keenam itu ada air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Kalau kita seharian tidak minum air, pastinya haus bukan? Karena air itu bisa membentuk sel dan cairan tubuh. Pembahasan yang kedua ada organ pencernaan manusia. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, organ pencernaan manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Ibu akan mengulas sedikit saja tentang saluran pencernaan. Saluran pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut merupakan tempat awal terjadinya pencernaan, baik secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim. Secara mekanis terjadi karena adanya gerakan-gerakan mengunyah, menghancurkan, dan menelan makanan. Sedangkan secara kimiawi yaitu dibantu oleh enzim seperti enzim maltase atau petialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus itu merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung.
Kerongkongan sendiri berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, sehingga di kerongkongan itu tidak terjadi proses pencernaan. Proses yang terjadi pada kerongkongan adalah gerak peristaltik. Gerak peristaltik sendiri itu adalah meremas dan mendorong makanan mulai dari mulut sampai ke lambung. Itu dinamakan dengan gerak peristaltik. Lambung. Lambung di sini yaitu berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung itu ada beberapa bagian, ada 3 bagian, yaitu kandiak, bagian atas, berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Kemudian yang kedua ada fundus, bagian tengah yang membulat. Dan yang terakhir ada pilorus, bagian bawah berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di dalam lambung itu terdapat getah lambung, yaitu ada HCl, enzim renin, dan enzim pepsin. Usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus sendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus penyerapan atau ilenum, dan yang terakhir itu ada usus kosong atau jejunum. Pada usus 12 jari atau duodenum itu terdapat saluran getah pankreas dan saluran empedu. Getah pankreas sendiri itu mengandung enzim, ada amilase, lipase, dan tripsin. Kemudian usus penyerapan itu merupakan usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Kemudian terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteria Escherichia coli. Kemudian terakhir itu yaitu anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan yang sudah Ibu jelaskan juga pada hari Senin, yaitu yang pertama hati. Merupakan kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia, letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan. Tempatnya di bawah diafragma. Diafragma adalah pembatas antara rongga dada dan perut. Kemudian ada pankreas. Terletak pada bagian posterior dan terhubung erat dengan duodenum. Pankreas menghasilkan beberapa hormon yaitu insulin yang dihasilkan sel beta, GHS yang dihasilkan sel epsilon, dan GHIH yang dihasilkan sel delta. Penyakit pada sistem pencernaan. Di buku kalian ada 23 penyakit, jadi di sini Ibu hanya menjelaskan penyakit-penyakit yang umum diketahui saja. Jadi yang pertama ada penyakit marasmus, penyakit yang disebabkan karena kekurangan karbohidrat. Ciri-cirinya yaitu otot mengecil, raut muka tampak lebih tua, dan berat badannya biasanya itu sedikit. Kemudian penyakit diare, yaitu keluarnya feses dalam bentuk ecer pada usus besar sehingga penyerapan air terganggu. Kemudian ada penyakit MA, yaitu disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, jenis makanan yang terlalu pedas dan asam. Jadi untuk yang suka pedas itu jangan sering-sering ya, karena takutnya nanti malah terkena penyakit MA. Kemudian yang keempat ada keracunan makanan, yaitu kelainan karena alergi terhadap
makanan tertentu atau makanan yang dikonsumsi terkontaminasi oleh bakteri dan jamur. Jadi, kalau kalian mau makan, hendaklah kita cuci tangan dulu, atau sebelum kita makan seperti buah, hendaklah kita cuci bersih dulu buah tersebut baru kita makan. Jangan belum dicuci langsung dimakan. Nanti takutnya terkontaminasi oleh bakteri dan jamur. Kemudian karang gigi atau karies disebabkan karena penumpukan sisa makanan pada gigi sehingga diuraikan oleh bakteri yang dapat menimbulkan gigi berlubang. Jadi hendaklah kita menggosok gigi bersih sebelum kita tidur, takutnya nanti malah ada sisa-sisa makanan yang menempel sehingga menimbulkan gigi berlubang. Kemudian gangguan pankreas itu disebabkan pada produksi enzim pencernaan oleh pankreas. Kemudian diabetes mellitus atau kencing manis yang disebabkan karena tidak diproduksi hormon insulin oleh pankreas sehingga tubuh tidak dapat mengubah glukosa menjadi glukogen. Kemudian penyakit tipes disebabkan karena infeksi saluran pencernaan oleh bakteri Salmonella typhosa. Sekian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis. Usahakan baca-baca dengan benar dan tidak tergesa-gesa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.